Tim nasional Indonesia lolos ke partai puncak Piala AFF 2020. Tiket final tersebut diraih usai skuad Garuda susah payah mengalahkan Singapura 4-2 di leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Secara agregat, timnas Indonesia menang 5-3 atas tuan rumah. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Keberhasilan timnas Indonesia menembus partai puncak tidak lepas dari andil Sintayong. Berikut ini faktor-faktor pengantar timnas Indonesia lolos ke partai puncak Piala AFF 2020. Yang pertama, tidak bertumpu pada penyerang saat mencetak gol. Hingga saat ini timnas Indonesia masih yang tertajam di Piala AFF 2020. Pasukan Sintayong sudah mengemas 18 gol. Terakhir, gawang Singapura yang dibobol timnas Indonesia pada leg 1 dan leg 2 semifinal. Indonesia tidak bertumpu pada satu pemain untuk mencetak gol, karena banyak pemain yang bisa mencatatkan nama mereka di papan skor. Top skor Indonesia di Piala AFF 2020 adalah Irfan Jaya yang telah mencetak 3 gol. Berikut ini merupakan daftar pencetak gol timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Yang kedua, fisik pemain yang lebih kuat. Timnas Indonesia tidak pernah kekurangan pemain berbakat, akan tetapi bakat itu kerap tidak didukung dengan fisik yang bagus. Hal itulah yang diperbaiki Sintayong sejak menjabat sebagai pelatih timnas pada 1 Januari 2020. Hasilnya dapat dilihat di Piala AFF 2020 saat para pemain timnas Indonesia mampu bermain dengan intensitas tinggi dalam 90 menit. Yang ketiga, punya mental yang kuat. Selain fisik, mental juga kerap menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Ketika tertinggal, timnas Indonesia kerap kesulitan untuk bangkit dalam pertandingan. Hal itu pun diperbaiki oleh Sintayong. Mental yang kuat tersebut mulai terlihat ketika timnas Indonesia mampu membantai Malaysia 4-1 meski tertinggal terlebih dahulu. Contoh lainnya tersaji di leg kedua semifinal saat timnas Indonesia yang unggul lebih dahulu berbalik tertinggal 1-2 pada babak kedua. Meski begitu, timnas Indonesia mampu bangkit sehingga menang 4-2 atas Singapura. Yang keempat, taktik bunglon. Sintayong membuktikan kualitasnya sebagai juru taktik di Piala AFF 2020. Dia kerap mengubah formasi timnas Indonesia pada setiap pertandingan, tetapi tidak menghilangkan karakteristik gaya mainnya yang fokus pada operan-operan pendek dan high pressing. Sejauh ini timnas Indonesia memakai formasi 4-3-3, 4-1-4-1, 5-4-1, dan 4-4-2. Perubahan di antara keempat formasi itu pun kerap terjadi dalam satu pertandingan sesuai dengan tim yang akan dilawan oleh timnas Indonesia. Hal ini membuat permainan timnas Indonesia susah ditebak. Itu merupakan informasi seputar timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.